Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, saya mohon maaf ya karena keterlambatan mengupload video ini. Sebenarnya sih bukan saya tidak membuat konten ya. Saya membuat konten beberapa tapi kelupaan untuk upload gitu, dan akhirnya karena itu berada di HP yang lama jadi ke reset akhirnya hilang gitu kan. Nah, jadi sekarang saya membuat video konten YouTube lagi dalam judul yang berbeda, karena yang kemarin itu saya udah lupa gitu judulnya apa gitu, tapi berhubungan dengan kebangkitan spiritual ya. Nah, baik, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, dan hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita. Ya, jadi jangan bosan-bosan dan semangat terus untuk belajar dan terus belajar. Karena sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Semangat terus ya. Saya juga semangat karena banyak lupanya gitu mau ngupload. Jadi mohon maaf ya. Mungkin ya yang penting kita jangan sampai lupa karena ini untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita ya. Sama saya juga belajar di sini. Kita sama-sama belajar ya. Jadi di sini tidak ada guru ataupun murid, tapi semuanya kita sama belajar. Saya belajar dan sahabat-sahabat hikmah juga belajar di sini. Jadi kita sama-sama belajar sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Ya, karena belajar itu wajib hukumnya bagi kita semuanya sampai ke liang lahat gitu. Nah, tapi ini khusus untuk tentang spiritualitas Islami ya, atau disebut dengan pra-tasawuf. Kenapa saya bilang pra-tasawuf? Karena kalau untuk ilmu tasawuf sendiri itu khusus seorang mursyid yang mengajarkan gitu. Jadi ini anggaplah ilmu pengantar tasawuf, atau bagi orang-orang yang ingin mengenal tapi masih takut atau masih ragu untuk belajar tasawuf karena banyak image yang negatif gitu kan, karena tidak semua orang akan selalu mendapatkan kabar atau image yang positif, pasti ada negatifnya. Jadi pelajari di sini untuk meyakinkan diri, baru belajar atau mencari seorang guru yang mursyid gitu. Nah, biasanya orang yang akan mempelajari ilmu tasawuf atau akan berkehendak mencari guru seorang yang mursyid itu, biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan atau yang mengalami kebangkitan spiritual awalnya ya. Tapi enggak juga, ada juga memang yang berkehendak dari hatinya karena memang kesadaran jiwanya ingin belajar tasawuf, tapi kebanyakan orang-orang yang memiliki kebangkitan spiritual. Nah, yang mana kebangkitan spiritual ini memiliki fase-fase keadaan batin yang berbeda-beda gitu kan. Ada memang yang ditegur, yang diuji ya. Jadi teguran ataupun ujian atau musibah atau cobaan apapun itu termasuk ke dalam ujian, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda yang menyebabkan orang itu memiliki kebangkitan spiritual. Artinya terbangun jiwanya untuk membenahi jiwa yang toksik, untuk membenahi jiwa yang penuh amarah, untuk membenahi jiwa yang penuh dengan nafsu lawamah. Jadi orang itu ingin berbenah, ingin mencari jati dirinya atau ingin mengenal dirinya, dan juga ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pertama-tama kita harus mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, mengenal diri ini ada beberapa faktor, ada beberapa aspek yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, mengenal diri
versi sifat gitu. Jadi mengenal diri, mengenal sifat-sifat kita sendiri. Ada juga mengenal diri secara psikologi, secara kejiwaan kita sendiri gitu kan. Jadi jiwa kita itu keadaan batinnya itu bagaimana. Ada yang lebih dalam lagi, spiritual. Spiritual ini lebih kepada apa ya, ibadah-ibadah batin gitu. Jadi psikologis itu mohon maaf ya, jadi psikologis itu kan secara umum dan tidak memandang agama, jadi semua jiwa. Namun yang berperan di sini adalah masih jiwa terluar gitu, atau yang masih berhubungan dengan jiwa yang berhubungan dengan syaitan hakiki. Tapi kalau spiritualitas, kejiwaan itu kejiwaan yang lebih dalam lagi, ke ruhani yang lebih dalam lagi, atau apa ya yang disebut itu ya, lebih cenderung kepada ketauhidan atau ketuhanan. Jadi jangan salah ya, karena memang dalam ilmu tasawuf ini ilmu spiritual itu selalu terbagi ke dalam 7 golongan atau lebih gitu. Jadi walaupun misalkan secara psikologis, kadang-kadang psikologis itu masih menganggap normal sesuatu yang dianggap dosa oleh syariat gitu. Tapi kalau spiritualitas itu menuju ketuhanan itu ya tentang ketauhidan gitu. Ya banyak ya, saya tidak membahas kepada psikologis karena saya bukan dokter psikolog. Saya akan membahas tentang kebangkitan spiritual, bahwa kebangkitan spiritual ini biasanya ditandai dengan berbagai ujian yang menimpa, atau dengan kata lain sudah jatuh tertimpa tangga. Nah biasanya orang-orang seperti itu tuh sudah mulai terbangun jiwanya kan, atau misalkan diuji dengan materi, keuangan, percintaan, perceraian gitu kan, hubungan percintaan atau hubungan keluarga yang acak-acakan, atau misalkan broken home, atau misalkan diuji dengan karir, dengan pekerjaan, diuji dengan apa ya, sakit gitu kan, atau misalkan penyakit atau apapun gitu kan. Nah biasanya itu kalau misalkan diuji dengan hal yang bertubi-tubi dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, orang itu akan mengalami kebangkitan spiritual. Maka dia akan terbangun jiwanya untuk membenahi jiwa dan raganya, memperbaiki diri, memperbaiki jiwa, memperbaiki sifat, memperbaiki hati gitu kan, sehingga dia akan mencari guru yang mursyid untuk belajar ilmu tasawuf. Nah hati-hati bagi yang mengalami kebangkitan spiritual, biasanya itu kan mengalami mukasyafah ya. Mukasyafah itu adalah penyingkapan gaib. Penyingkapan gaib artinya gaib secara kasat mata, karena memang tidak bisa dilihat oleh orang umum maka disebut gaib. Tapi yang gaib sendiri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kadang-kadang gaib di sini apa ya, mengkategorikan makhluk halus gitu, atau setan, siluman, malaikat, atau misalkan jin gitu kan, jin kafir, jin muslim, atau apapun itu karena bentuknya gaib. Nah kita menyebutnya gaib gitu kan. Tapi gaib tersendiri adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha gaib gitu. Tapi secara umum mukasyafah itu adalah penyingkapan tirai gaib, atau sehingga mata batin kita itu terbuka gitu, sehingga bisa melihat hal-hal yang tidak orang lain lihat. Nah hati-hati bagi yang mengalami kebangkitan spiritual pada fase ini, jangan tergoda, karena semua itu selain Allah adalah godaan. Biasanya kalau orang itu tidak takut akan penasaran. Kalau dia tidak penasaran dan tidak takut, biasanya hati-hati akan muncul jiwa yang sombong. Nah ini adalah ujian juga gitu kan, ujian juga, karena pada fase ini orang itu belum tentu berbenah gitu, belum tentu berbenah, karena berbenah itu perlu perjuangan dari dalam jiwa kita untuk beriktikad mau memperbaiki diri atau memperbaiki keadaan jiwa kita, atau berbenah gitu kan dengan ibadah-ibadah batin. Nah hati-hati jangan sampai tertipu, karena bagaimanapun di tingkatan apapun iblis atau setan itu akan selalu menggoda kita agar kita itu tersesat gitu kan. Jadi jangan terlena, jangan merasa berpuas diri kalau kita mengalami kebangkitan spiritual dengan dibukakan penyingkapan gaib gitu. Saya pun pernah berada di fase tersebut gitu kan, pernah diuji sempat takut, pernah diuji sempat penasaran, pernah juga diuji
sempat sombong juga gitu kan, karena memang hal itu membutuhkan proses. Nah, makanya saya berbagi di sini. Jadi jangan kita itu berada di 3 fase ini gitu kan. Jangan berada di 3 fase yang masih terhijab dalam pandangan Allah gitu. Jadi masih terhijab kepada Allah gitu, karena ini biasanya memang awal-awal ya. Misalkan bisa melihat setan, bisa melihat malaikat, misalkan bisa melihat jin, jin kafir, jin muslim gitu kan, bisa melihat para apalah gitulah. Saya tidak bisa mau menyebutkan semuanya karena dalam ilmu tasawuf apapun itu selain Allah adalah godaan semua gitu kan. Jadi ujian semuanya. Jadi tolong bagi siapapun yang mengalami kebangkitan spiritual yang dibukakan, disingkapkan tirai gaibnya itu gitu, penglihatan batinnya menjadi awas, tolong jangan cepat berpuas diri. Saran saya, carilah guru yang mursyid agar kita tidak tersesat gitu. Karena kebangkitan spiritual ini ada yang memang ranahnya ke spiritualitas, ada juga ke supranatural. Maka imbangilah supranatural, spiritual itu dengan religius. Artinya taat beragama, taat sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggal gitu kan. Puasa sunnah, puasa di bulan Ramadan gitu kan, memperbanyak amalan-amalan sunnah gitu. Nah, itu tolong imbangi dengan religius gitu, untuk menghindari kita dari kesombongan, juga diimbangi dengan spiritualitas. Orang religius, orang supranatural, kalau tidak spiritualis, orang itu cenderung dengan kesombongan ya. Mohon maaf, saya bicara di sini karena ini adalah pengalaman pribadi dan merupakan fase atau proses kebangkitan spiritual yang umum terjadi kepada setiap insan gitu. Makanya saya kupas tuntas di sini bagaimana kita untuk mengenali diri, untuk mengenali Tuhan, mengenali Allah itu dengan jalan tasawuf gitu ya. Namun saya sarankan di sini, imbangilah kebangkitan spiritual itu karena ranahnya ada supranatural dan ada spiritual dan juga religius. Imbangilah ketiga semuanya ini, kita jalani semua sehingga batin dan syariat terjaga gitu. Dan bersyukurlah orang-orang yang berada di fase ini, sebenarnya itu adalah orang-orang yang Allah anugerahi untuk memiliki kemampuan lebih. Tapi tujuan kita, ingat, adalah Allah, bukan mukasyafah, bukan melihat hantu, apalagi melihat jin, apalagi melihat iblis gitu, melihat malaikat, melihat apapun penyingkapan gaib atau bisa diperlihatkan tentang keburukan seseorang. Nah, itu adalah merupakan musibah terbesar yang harus kita tutupi aibnya gitu. Atau misalkan tahu masa lalu orang, tahu masa depan orang, ingatlah bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk itu gitu kan. Jadi bukan karena diri kita atau bukan karena kemampuan kita, namun itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Dan kita wajib berjuang untuk menuju Allah, menuju ridho Allah itu dengan jalan kita mencari guru yang mursyid ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir batin is the best.